Jadi kalau kita bisnis atau usaha atau budidaya perikanan ini, pertama yang perlu kita sadari, kita ini menghadapi makhluk hidup. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau budidaya ikan, kita nggak usah khawatir dengan ikan apa nih harus kita pelihara yang laku ya bagus. Oke lah, kita bisa baca secara teori dari manapun, atau kita pelajari teori dari manapun. Contoh saya menyampaikan seperti ini kan sifatnya teori. Kalau misalkan kita mau berusaha, kita jangan menunggu waktu, tapi kita kerjakan apa yang hari ini bisa kita kerjakan. Itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan, biasa dipanggil sehari-hari Bang Fian. Terus saya di sini bersama teman-teman di komunitas atau kelompok perikanan Lembah Rawasari. Selain itu kita ada beberapa farm yang ada di sini. Ada saya Gerai Ikan Bang Fian, ada Lintas Koi Farm, terus ada juga Dude Baby Fish, ada Batik Farm, ada lagi juga Berkah Fish, dan sama teman-teman yang lainnya. Lokasi kita, alamat kita berada di Kampung Lengkong Barang, Desa Iwul, RT 01 RW 06, Gang Rawasari, Kecamatan Parung, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Budidaya perikanan yang ada di sini, kita ada bibit-bibit ikan konsumsi air tawar, ada gurame, terus patin, ada nila, lele, ikan mas, bawal, dan jenis-jenis lain yang biasa orang budidaya di bidang perikanan konsumsi. Selain itu juga ada ikan hias, kita fokus ikan hias di sini ada koi. Saya berkecimpung atau fokus di dunia usaha perikanan itu sekitar dari tahun 2018 sampai sekarang 2022. 4 tahun. Fokus kita ada budidaya juga, ada penjualan juga, dan ada pengembangan lain juga untuk pembinaan usaha yang ada di sini. Jadi motivasi awal saya di sini di dunia perikanan ini, fokus kita di budidaya dan penjualan bibit-bibit ikan. Pertama itu kita termotivasi dari kawasan yang ada di daerah kita sini. Karena di Kabupaten Bogor sendiri ada 3 kawasan minapolitan, yaitu Kecamatan Parung, Ciseeng, dan Kemang. Dari latar belakang tersebut kita melihat bahwa di sini banyak peternak-peternak atau petani, ya kita biasa sebut petani perikanan, yang mereka banyak memproduksi hasil budidaya, tetapi terkadang masih terkendala di pemasaran. Jadi makanya kita di sini fokus selain budidaya, tapi kita fokus juga di pemasaran. Adapun yang kita manfaatkan sekarang ini untuk penjualan, kita fokus ke media-media sosial seperti Facebook, terus ada Instagram juga. Selain itu juga toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan juga ada OLX. Dan motivasi lainnya, kita juga selain membantu peternak-peternak yang ada di lingkungan kita juga mencoba membantu kebutuhan bibit ikan dari pembudidaya ataupun orang memang yang hobi-hobi untuk pelihara ikan. Jadi kan terkadang orang agak sulit mendapat beli bibit ikan dengan jumlah sedikit gitu kan. Karena kalau orang rumahan gitu kan di kolam-kolam rumah agak susah kalau beli ke petani dengan jumlah sedikit gitu kan. Harus dengan jumlah yang ada di kolam. Misalkan di kolam itu kapasitas kolam dia 5.000 ekor. Sedangkan orang yang mau ternak ikan nih di kolam rumahan palingan 100 ekor, 50 ekor. Nah, itu agak sulit. Nah, disitulah kita berusaha masuk untuk bagian dari mediator gitu kan. Jadi bagaimana cara kita menutup kebutuhan mereka ini yang jumlahnya sedikit gitu. Jadi selain kita menjual dalam jumlah besar, kita juga melayani untuk retail, eceran gitu kan. Jumlah-jumlah sedikit kita layani di sini. Jadi kita dapat membantu juga kebutuhan orang itu, bahwa orang mau ternak ikan ini nggak harus banyak kan gitu. Ada yang mungkin skalanya buat di rumahan, ada yang skala hobi, ada yang budidaya. Nah, disitulah kita ambil peranan buat mengadakan kebutuhan bibit ikan mereka gitu. Jadi kalau kita budidaya ikan, sebenarnya kan ikan itu banyak macam jenisnya. Pertama ada kalau dari klasifikasinya kan ada ikan konsumsi, ada juga ikan hias gitu kan, dan ada ikan-ikan progres gitu. Kalau kita misalkan lebih cenderung hobi kita atau kita sukanya untuk budidaya ikan hias gitu kan.
Berarti kita pelajari dari jenis-jenisnya dulu gitu kan. Ikan apa yang kira-kira bagus di pasaran gitu kan. Harganya pun cenderung relatif stabil. Dan juga kalau misalkan di ikan-ikan progres juga sama seperti itu. Tetapi kalau misalkan untuk di ikan konsumsi, nah itu kaitannya nanti sama lahan juga, lahan kapasitas kolam yang kita punya. Biasanya kalau ikan yang bisa ditebar padat itu kan kayak lele, itu bisa tebar padat. Paling banyak bisa ditebar padat itu lele. Terus juga kalau misalkan kita melihatnya dari harga jual yang relatif lebih tinggi dibandingkan ikan lain, itu bisa gurame. Tetapi kelemahan gurame itu waktunya lebih lama gitu kan dibandingkan dengan lele. Oh, atau kita punya kolam itu kolam arus yang dia dapat aliran masukan air dari sungai atau irigasi. Nah, itu bisa kita ternak ikan mas ataupun nila gitu. Sedangkan untuk air yang cenderung sirkulasinya lebih sedikit, pergantian air lebih sedikit, kita bisa gurame, patin atau lele itu bisa. Pertama, kalau misalkan kita kunci untuk ternak atau budidaya ikan, yang pertama itu kunci di air dulu. Kenapa air? Karena kan ada bahasanya kalau orang-orang perikanan sering dengar rawatlah airmu gitu kan. Rawatlah airmu maka airmu akan merawat ikanmu. Jadi kunci pertama itu dulu. Kita selain dari oke lah kita ikan sudah ada gitu kan, lahan sudah ada, tapi air juga harus benar-benar kita siapkan gitu. Mulai dari pH-nya, dari kadar oksigennya itu harus cukup semua. Selain itu juga, selain dari airnya nanti kita juga harus sesuaikan kapasitas ikan. Jadi misalkan kolam kita, kapasitas kolam kita ini untuk 1000 ekor ikan, jangan kita ternak 2000 ekor ikan gitu kan. Nah itu bikin FCR juga nggak masuk nantinya. Kenapa? Karena kan dengan ruang gerak yang sempit, jadi otomatis amoniak itu lebih cepat lebih cepat, air itu lebih cepat rusak, amoniak juga lebih cepat naik gitu. Karena ya itu tadi yang saya bilang, jadi jumlah kapasitas kolam nih, air, kedalaman, luas kolam itu nggak sesuai dengan populasi ikan yang ada di kolam. Pertama itu dulu. Keduanya tadi yang pertama air, kedua itu menyesuaikan populasi ikan. Ketiganya perawatan ikan. Perawatan ikan itu ya kontrol setiap hari otomatis, yang tadi di awal itu air, terus juga kapasitas ikan. Selain itu juga pemberian makan. Jadi pemberian makan juga kita harus bisa menyesuaikan dengan jam-jam makan ikan. Biasanya sih kita umumnya kalau ngasih makan ikan misalkan kita terapkan sehari 2 kali, pagi itu setelah matahari terbit baru kita kasih makan. Nah nanti sorenya itu setelah matahari terbenam, cuacanya sudah agak teduh lah ya, mendung, baru kita kasih makan gitu. Jadi disesuaikan juga sama kondisi alamnya gitu, jadi penyesuaian semua. Jadi selain ada kita kasih makan sesuai dengan kapasitas populasi ikan yang ada di kolam, kita juga sesuaikan juga cuaca iklimnya. Kalau misalkan hujan nih kira-kira akan berdampak negatif kalau ikan kita kasih makan, kita jangan kasih makan. Jadi sebenarnya sih kalau budidaya ikan, oke lah kita bisa baca secara teori dari manapun, atau kita pelajari teori dari manapun. Contoh saya menyampaikan seperti ini kan sifatnya teori. Nah ini bisa diaplikasikan, tapi belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat kita budidaya gitu kan. Atau kita membeli buku, kita membaca artikel, kita membaca apapun gitu kan di media-media internet sekarang banyak, baik di YouTube atau di apapun. Nah semua teori itu bisa kita gunakan, kita aplikasikan. Tetapi belum tentu nanti pada saat kita di lapangan itu akan sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Tapi dalam proses tersebut kita kan ada pembelajaran. Nah nanti pembelajaran tersebut kita jadikan pengalaman kita kan. Nah dari pengalaman itu nanti itu yang kita jadikan pelajaran gitu dari hasil pengalaman kita itu. Jadi teori-teori yang ada silakan kita serap gitu kan, kita ambil apapun itu dari manapun sumbernya. Tetapi untuk pelaksanaan penerapan di lapangan ya nanti kita yang bisa menyesuaikan gitu. Yang penting kita teori dasar nih, perawatan air kita sudah tahu gitu kan. Populasi ikan di kolam kita sudah tahu. Nah nanti tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi kita di lapangan gitu kan. Kalau bibit ikan sebenarnya sih menurut saya semua laku gitu kan. Semua laku. Cuma kan memang tergantung dari regional masing-masing. Kalau daerah sini yang laku banyak itu bibit lele sama gurame, wilayah Jabodetabek.
Terus kalau bibit-bibit untuk daerah-daerah lainnya, nila ada yang bagus, daerah Bogor kota ke atas, daerah Cianjur itu nila, sama bawal juga seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau budidaya ikan, kita nggak usah khawatir dengan ikan apa nih harus kita pelihara yang laku ya bagus. Semua ikan pasti laku gitu kan. Nggak ada bicara ikan itu nggak laku. Kenapa saya bilang ikan pasti laku? Setiap hari kita makan kok gitu kan. Setiap hari kita makan, orang-orang juga semua makan. Dan pasti banyak setiap hari orang yang makan ikan gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita pelihara ikan, kita nggak usah terlalu berpikir ikan apa yang paling laku. Semua ikan itu pasti laku gitu. Cuma kalau secara regional itu akan beda-beda setiap daerah. Karena kan faktornya nanti, yaitu yang tadi di awal kan, ada kolamnya, kapasitasnya seperti apa, daerahnya itu seperti apa. Nah itu biasanya menyesuaikan budidayanya. Kalau untuk di daerah Bogor sendiri, paling banyak itu lele sama gurame. Bibit yang baik, sebenarnya setiap ikan itu memiliki karakter beda-beda. Cuma kalau kita bilang sih yang pertama itu, kalau kita lihat di air, ikan itu pasti, bibit yang bagus itu pasti lincah, gerakannya beda. Dia lincah, nggak banyak main di permukaan air, lebih banyak gerak, itu ikan yang sehat. Selain itu dari kondisi fisik ikan, pastikan bebas jamur, tidak ada luka-luka, seperti itu. Terus juga dari nanti kita lihat juga ketahanan bibit itu kan juga beda-beda gitu. Ada yang dia proses pengiriman itu kekuatannya berapa lama gitu. Jadi kita sesuaikan juga di situ. Jadi ikan yang sehat sebenarnya sih kita lihat dari awal handlingnya juga sih, dari proses panen bibitnya, proses penanganan ikannya, proses pengiriman atau pengangkutannya gitu kan. Itu disesuaikan semua. Jadi walaupun misalnya ikan itu sehat, tapi handlingnya nggak sehat, ya ikan nggak sehat gitu. Kalau secara ikannya, secara kondisi ikan sehat, ya itu yang tadi, ikan itu harus lincah. Terus dia juga bermain di air itu lebih aktif lah gitu ya. Sama kondisi fisik itu ya bebas jamur, nggak ada luka-luka, sisik juga rapi gitu kan. Nggak ada nggak kena waste spot kayak gitu. Jadi kalau kita bisnis atau usaha atau budidaya perikanan ini, pertama yang perlu kita sadari, kita ini menghadapi makhluk hidup. Itu dulu, makhluk hidup ini dulu kita sadari itu dulu ya. Jadi namanya makhluk hidup itu ada kemungkinan dia mati, kemungkinan dia sakit, kemungkinan dia terkena wabah atau terkena cuaca yang enggak menentu. Itu dulu yang kita sadari. Jadi boleh kita berpikir profit gitu kan, keuntungan. Iya, semua keuntungan. Kalau misalkan ternak ikan apapun pasti ada keuntungannya. Apalagi kalau kita hitung di atas kertas gitu ya, udah pasti ada untungnya. Tapi kita juga harus siap untuk rugi, karena pertama ya itu tadi, ikan ini kan makhluk hidup gitu kan. Dan makhluk hidup itu pertama juga kita harus tekankan, kita harus punya kasih sayang juga. Karena kan ya setiap makhluk hidup harus ada kasih sayang. Kalau kita ternak ikan ya kita harus rawat airnya, kasih pakan yang cukup gitu kan. Dan penanganan ikan juga pada saat panen atau apapun itu harus bagus gitu. Nah, motivasinya kenapa kalau untuk di ikan konsumsi kita harus yakin gitu kan? Karena yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, ini ikan konsumsi gitu kan. Setiap hari ada orang makan ikan gitu kan. Setiap hari ada orang makan ikan, dan kebutuhan ikan itu juga setiap hari pasti dibutuhkan di masyarakat. Karena kan apalagi kalau bicara ikan konsumsi, kita selain juga untuk orang-orang keluarga di rumah gitu, tapi kan sekarang banyak juga kan rumah-rumah makan, ada restoran juga, ada rumah makan Padang, ada warteg, mereka semua jualan ikan gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, iya pasarnya luas kalau ikan itu, ikan konsumsi. Begitu juga dengan ikan-ikan hias juga sama, sebenarnya pasarnya juga luas gitu kan. Suka dukanya ya karena ikan ini makhluk hidup gitu kan, kita banyak mengalami, ya kalau kita bilang kerugian lah gitu ya. Kerugian itu karena mereka makhluk hidup, kadang-kadang kan ikan kena sakit, terus kena kendala cuaca yang berubah ekstrim. Nah itu paling kita kalau udah ikan kena sakit banyak mati, ya itu duka kita gitu kan. Selain itu juga karena kita fokus di penjualan juga, kalau lagi kondisi seperti kondisi kemarin ada pandemi segala macam gitu kan, itu sama juga sih menjadi duka kita juga, karena kan kondisi ekonomi yang turun, otomatis daya beli masyarakat juga turun gitu. Itu kalau bicara kita suka duka. Cuman kalau kita bicara sukanya, karena
kita di sini berangkat dari hobi gitu kan, kita senang sama ikan, kita suka sama ikan. Jadi setiap hari kita selalu bahagia aja gitu. Kita selalu senang aja. Jadi kita karena memang dunia kita sudah terbiasa setiap hari bersama ikan gitu. Jadi pertama untuk di bibit-bibit ikan konsumsi, kita banyak bekerja sama dengan peternak petani itu yang sudah berpengalaman. Jadi otomatis perawatan dan handling mereka untuk menjaga kesehatan, vitalitas ikan itu sudah cukup menguasai, dan kualitas ikan itu terjamin kesehatannya gitu kan. Terus untuk di ikan-ikan hias juga sama seperti itu. Selain itu juga kalau misalkan kayak di kita kan di sini juga bukan cuma ikan konsumsi aja, ada ikan hias koi. Koi kita juga yang kita jual di sini ikan sudah lolos karantina. Untuk jenis-jenisnya juga pola warna itu memang kita pastikan yang sudah paling nggak standar di grade A dan grade B gitu, paling rendahnya. Selain itu juga kita di sini berjualan itu fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Orang mau beli berapa ekor pun bisa ke sini. Jadi nggak harus beli partai banyak, harus ribuan ekor, enggak. Misalkan, oh saya cuma butuh piara ikan di rumah cuma 10 ekor, bisa beli di sini gitu kan. Mau beli cuma 50 ekor juga bisa. Jadi kita tidak pernah membatasi jumlah pembelian gitu kan, nggak ada minimal order di kita. Selain bibit ikannya kita pastikan yang ada di sini sudah dalam kondisi sehat. Pembelian di sini juga kita retail bisa, maupun partai grosir juga bisa gitu kan. Jadi kita melayani itu lebih ke apa ya, dari hati ke hati lah gitu kan. Kita tidak bicara di sini terlalu bisnis banget loh, ini usaha kita nih, kita jualan ikan, nggak terlalu begitu. Jadi selagi kita bisa silaturahmi, kita bisa saling menguntungkan. Jadi ya kita sama-sama gitu. Ya, jadi selain kita di sini ada budidaya, kita juga ada penjualan juga, kita juga ada service after sales gitu ya. Jadi setelah beli di sini atau sebelum beli ikan di sini, silakan mau ngobrol dulu, kita konsultasi, sharing sama-sama. Mau misalkan kita ada penyiapan lahan dulu, pembikinan kolam dulu, gitu bisa kita bicarakan lah sama-sama di sini. Jadi nggak harus ke sini itu beli ikan gitu kan, nggak harus beli ikan, tapi bisa juga ke sini, oh saya cuma mau belajar aja nih tentang ikan, ya silakan, nggak apa-apa datang sini. Atau saya punya planning nih untuk di tahun ke depan itu saya mau buka farm untuk budidaya ikan, ya silakan main ke sini gitu. Jadi ya silakan mau konsultasi atau mau sharing-sharing lah, mungkin lebih ke sharing ya kalau konsultasi, karena kita juga di sini cuma sekedar punya pengalaman dan juga punya ilmu, ya hasil belajar dari pengalaman itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk bibit ikan konsumsi yang kita jual di sini, pertama ada lele. Lele biasanya kita jual dari ukuran 78 sampai 11-12 cm. Range-nya harganya itu mulai dari harga 300 sampai 700 per ekor. Terus ada bibit gurame. Gurame biasanya kita jual mulai dari ukuran sebesar kuku. Biasanya sebesar kuku ini sampai sebesar ukuran 3 jari atau 4 jari atau seukuran bungkus rokok. Range harga itu mulai harga 500 per ekor sampai harga 7.000 per ekor. Terus kalau bibit ikan lainnya ada ikan mas. Ikan mas juga sama dari ukuran sebesar korek gas sampai sebesar ukuran 2 jari gini. Range harga itu bisa 1.000 sampai 2.000 per ekor. Selain itu juga ada bibit ikan bawal. Sama ikan bawal itu ada ukuran dari ukuran sebesar silet sampai sebesar bungkus rokok. Range harga antara Rp500 sampai Rp2.000 per ekornya. Selain itu ada patin. Bibit patin itu kita biasa yang siap jual dari ukuran 2 in. 2 in itu sampai ukuran 4 in. Range harga antara 500 sampai 1.000 per ekor. Selain bibit ikan konsumsi, ada juga di sini koi. Nah, koi ini harganya relatif ya. Kenapa relatif? Karena nanti dia tergantung dari pola, jenis, warna, dan juga grade. Karena koi ini kan ada kualitas dia kan, ada grade A, ada grade B, ada show quality, ada high quality. Nah, itu harga beda-beda. Tetapi yang ada di sini itu bisa kita mulai harga jual 10.000 per ekor sampai harga-harga yang ratusan ribu per ekor juga ada. Buat teman-teman semua yang misalkan mau order atau beli bibit ikan, bisa datang langsung ke sini. Alamat kita di Kampung Lengkong Barang, Desa Iwul, Gang Rawasari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
Kalau misalkan mau dicek di Google Map, untuk sini ada Gerai Ikan Bang Pian dan juga ada Lintas Koi Farm. Kemudian kalau untuk menghubungi via Facebook ada Gerai Ikan Bang Pian. Untuk di Shopee itu ada Batik Farm, dan di Tokopedia juga sama ada Batik Farm. Selain itu juga bisa menghubungi di kontak saya juga bisa di 0896 625 333 14. Motivasinya kalau misalkan kita mau berusaha, kita jangan menunggu waktu, tapi kita kerjakan apa yang hari ini bisa kita kerjakan. Itu aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube Agro Maritim, dan jangan lupa klik lonceng dan juga share ini.